Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dapat merenungkan dua hal lewat sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, kita mesti mohon kepada Tuhan Yesus yang begitu murah hati dan langsung memberikan pengampunan melalui kehadirannya di rumah Sakeus. Kita mohon diberi hati seluas samudra untuk mudah menjumpai dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang kedua, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 30 Oktober. Hari Minggu pekan biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu, umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Sakeus, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita pernah merasa jengkel atau marah ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Bahkan kita berpikir yang tidak baik, ingin membalas kejahatan mereka. Sebagai orang Kristiani, kita tahu bahwa kita harus mengampuni semua orang. Namun dalam kenyataannya, dalam hati, pikiran, bahkan perkataan kita sering mengumpat. Kita marah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita ingin membalasnya. Memikirkan kesalahan, dosa, dan kejahatan orang lain atas diri kita memang tidak terhindarkan. Akan tetapi kalau itu memenuhi hati dan diri kita,
maka hati kita sendiri akan kehilangan sukacita. Sebaliknya, jiwa dan hati kita akan muram, gelap, tidak sehat, dan imunitas tubuh kita juga menjadi turun, amat berkurang. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang lain, mereka yang berbuat salah kepada kita, yang berdosa. Maka belas kasih Allah itu ditampakkan oleh Yesus sendiri dengan hadir dan menjumpai Sakeus di rumahnya. Yesus tidak berkhotbah apapun, tidak memberi renungan atau kata-kata agar Sakeus bertobat. Yesus hanya meminta Sakeus turun karena ia mau menumpang di rumahnya. Hanya begitu saja, dan melihat Sakeus senangnya bukan main, langsung berjanji, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Semua terjadi karena Sakeus berjumpa secara personal dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dapat merenungkan 2 hal lewat sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, kita mesti mohon kepada Tuhan Yesus yang begitu murah hati dan langsung memberikan pengampunan melalui kehadirannya di rumah Sakeus. Kita mohon diberi hati seluas samudra untuk mudah menjumpai dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang kedua, kita belajar dari Sakeus yang berani menerima Yesus di rumahnya. Mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan Yesus ternyata mengubah hati Sakeus. Nah, apabila hati dan pikiran kita masih sulit mengampuni dosa atau kesalahan orang lain, mungkinkah kita memang kurang memberi waktu untuk menjumpai Tuhan Yesus secara personal lewat doa-doa kita, lewat renungan kita? Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua lewat sabda Tuhan hari ini diajak dan dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri agar kita juga berani mendatangi, mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Lewat belas kasih Tuhan, kita mohon supaya kita juga punya belas kasih itu. Kita semua dipanggil untuk mencintai Tuhan dan sesama kita. Kita peduli dan akhirnya berani bersaksi lewat apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita setiap hari. Karena kasih itu mengampuni. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai
Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati. Karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.